Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah video presentasi yang berjudul Contoh Perhitungan Kabel Penghantar, yang merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah penggunaan dan pengaturan mesin listrik di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Bapak Taufik Mukhtar, STMT. Topik ini sangat penting karena pemilihan kabel yang tepat akan menjamin keamanan dan efisiensi sistem instalasi listrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Paulina Marsya dari kelas 1D dengan NIM 24 OSP 147. Jadi tujuan dari video yang saya buat ini yaitu yang pertama menjelaskan prinsip perhitungan kabel penghantar, yang kedua menentukan luas penampang kabel berdasarkan arus beban, yang ketiga memahami faktor koreksi suhu panjang kabel dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, mari kita ingat kembali beberapa dasar teori. Kita akan gunakan hukum Ohm dan rumus daya. Kita juga harus tahu jenis kabel dan beberapa faktor lingkungan mempengaruhi ukuran kabel yang dibutuhkan. Berikut ini langkah-langkah sistematis untuk menentukan kabel yang sesuai, dimulai dari menghitung beban hingga menentukan kabel yang tepat dari tabel. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya kamu punya alat listrik 4400 watt, pakai tegangan 220 volt, dan kabel sepanjang 25 meter. Kita akan hitung apakah kabel 2,5 mm persegi cukup atau tidak. Jadi di sini kita akan masuk ke langkah perhitungan. Yang pertama yaitu ada hitung arus, yang kedua bandingkan dengan tabel di atas, yaitu 2,5 mm kuadrat hanya 20 ampere, yaitu tidak cukup, maka akan kita gunakan kabel 4 mm kuadrat atau 6 mm kuadrat. Dan kita juga akan mengecek panjang kabel atau drop tegangan. Hasil arusnya 23,53 ampere dari tabel, kabel 2,5 mm kuadrat hanya mampu 20 ampere. Jadi tidak aman, maka solusinya kita naikkan ke kabel 4 mm kuadrat. Kalau kabelnya sangat panjang, kita bisa naikkan lagi ke 6 mm kuadrat. Setiap ukuran kabel punya kemampuan menahan arus. Tapi kalau kabel dipasang di dalam pipa atau lingkungan panas, kemampuannya bisa menurun. Jadi kita pakai faktor koreksi. Kalau kabel panjang, harus periksa juga tegangan jauhnya. Jadi, pada video ini dapat kita simpulkan, perhitungan kabel harus memperhatikan arus beban, panjang kabel, suhu, serta jenis kabel. Dan selalu menggunakan standar PUIL atau SPLN. Di sini juga kita harus menggunakan standar PUIL atau SPLN. Serta ukuran kabel tidak boleh terlalu kecil karena bisa panas berlebih dan menyebabkan kebakaran. Nah, jadi pemilihan kabel bukan hanya soal besar arus, faktor lingkungan dan instalasi juga sangat berpengaruh. Gunakan standar yang berlaku agar instalasi aman dan efisien. Akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam materi video saya ini. Saya ucapkan terima kasih.